dalam tubuh ada ginjal. Ginjal berfungsi setiap hari. Punya teman orang nakal seperti menusuk diri sendiri. Shalom, saudaraku yang dikasihi Yesus. Kita bertemu lagi hari ini dalam renungan malam hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Kiranya kita dipertemukan dalam sukacita, sehat, damai sejahtera, dan rasa syukur yang tidak terbatas kepada Tuhan yang baik. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa kembali berkumpul untuk mengerti firman-Mu, untuk mendengarkan Engkau bersabda bagi kami. Terima kasih atas segala yang sudah kami alami satu hari ini dan hari-hari yang sebelumnya. Dan biarlah kami menikmatinya sebagai kasih kemurahan-Mu Tuhan. Bapa, biarlah firman yang akan kami pelajari Engkau berikan penerangan Roh Kudus, supaya kami semakin dituntun pada jalan kebenaran-Mu dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami dan menyempurnakan doa kami ini, karena kami memohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Sahabatku dalam iman, judul renungan malam kita pada hari ini adalah Bumi Datar. Ini adalah satu pertanyaan bagi kita. Secara umum dipercaya bahwa banyak orang pada zaman kuno menganggap bumi itu datar. Namun, kebanyakan orang karena berbagai alasan yang masuk akal memahami bahwa bumi itu bulat. Bahkan hingga hari ini, beberapa orang menyatakan bahwa Alkitab sendiri mengajarkan bumi itu datar. Mari kita baca Wahyu 7 ayat 1 dan 20 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Wahyu 20 ayat 7 dan 8. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Apakah konteks ayat-ayat ini? Lebih penting lagi, apakah ayat-ayat ini mengajarkan bumi ini datar? Sahabatku, Yohanes penulis kitab ini sedang menuliskan nubuatan akhir zaman yang menggambarkan 4 malaikat surga berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin, dalam Wahyu 7 ayat 1 New American Standard Bible. Dia mengulangi kata 4 sebanyak 3 kali untuk menghubungkan para malaikat itu dengan keempat arah mata angin. Pendeknya, Yohanes sebenarnya hanya sedang memakai bahasa kiasan seperti yang kita lakukan sekarang ini ketika misalnya mengatakan matahari terbenam atau angin timbul dari timur. Mempertahankan penafsiran harfiah terhadap ayat-ayat nubuatan ini pada saat konteks menunjukkan ide kiasan dari utara, selatan, timur, dan barat, berarti membawa ayat-ayat ini keluar dari konteks dan menjadikannya mengajarkan sesuatu yang sebenarnya tidak diajarkan. Bagaimanapun juga, ketika Yesus berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Matius 15 ayat 19 New King James Version. Ia tidak sedang berbicara tentang fisiologi manusia atau hati manusia harfiah. Yesus sedang menggunakan bahasa kiasan untuk memberikan pelajaran moral. Bacalah Ayub 26 ayat 7-10 dan Yesaya 40 ayat 21 dan 22. Ayub 26 ayat 7-10. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Yesaya 40 ayat 21 dan 22. Tidakkah kamu tahu?
Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita tentang sifat bumi? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Ayub 26 ayat 7, bumi digambarkan seakan-akan digantung di ruang angkasa. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Tertulis dalam New American Standard Bible. Bumi adalah bulatan atau bidang bulat dalam Ayub 26 ayat 10, New American Standard Bible. Dan Yesaya 40 ayat 22 menyatakan, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. New King James Version. Saudaraku dalam Yesus, tempatkan diri Anda pada posisi seseorang yang hidup ribuan tahun yang lalu. Bukti apakah yang akan Anda miliki bahwa bumi ini bergerak? Ataukah Anda akan menemukan bukti yang lebih meyakinkan bahwa bumi ini berdiri? Bukti apa sajakah yang akan Anda temukan bahwa itu datar atau bulat? Saudaraku, dalam Alkitab sudah jelas sekali disampaikan, terutama dalam Yesaya 40 tadi, bahwa bumi ini bulat. Dan bumi dalam Ayub tergantung pada satu area yang kosong. Dan itu sesuai dengan foto yang diambil oleh astronot maupun orang-orang yang di luar angkasa yang memfoto bumi dari jarak yang jauh. Dan memang pada dasarnya dalam foto itu bumi adalah bulat. Secara real saja sudah kita lihat foto aslinya, kamera aslinya, video aslinya bahwa bumi ini bulat. Dan Alkitab menyatakan hal itu adalah benar. Mengapa lagi kita mempertanyakan tentang kebenaran ini? Mengapa kita masih berpikir bahwa bumi itu datar? Marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Percayalah saudara bahwa firman Allah yang tertulis benar-benar ada, mengatasi segala ilmu pengetahuan, mengatasi apapun yang dimiliki manusia, mengatasi segala pemikiran yang ada dalam hidup kita dari zaman dulu sampai nanti pada akhir zaman dan dunia yang baru diciptakan Tuhan. Biarlah kita dibawa lebih dekat padanya dan memuliakan Allah kita. Percayalah, tidak ada gunanya mereka-reka sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena kita sendiri akan dibuat malu pada waktu penghakiman nanti. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan, yang menyatakan bahwa faktanya dan benar adanya bahwa firman Tuhan merupakan dasar dari segala ilmu pengetahuan, dan menyatakan apapun yang kami perlukan, yang kami pertanyakan, dapat dijawab oleh firman-Mu yang hidup Bapa. Biarlah kami hidup dalam kebenaran-Mu saja dan memuliakan Engkau, menjadi saksi-saksi-Mu di sekitaran kami, di seluruh dunia, dan membawa nama-Mu, Injil-Mu kepada setiap orang, supaya semua orang dimenangkan dalam Kristus. Terima kasih Bapa atas segalanya. Terima kasih Roh Kudus untuk tuntunan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami semakin dekat pada kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Batu kali dapat dibelah, banyak ikan yang berpindah. Nikmatilah masa-masa sekolah, itulah masa yang paling indah. Horas.